Halo semua, ketemu lagi di channel Suka-Suka Gue. Tapi kali ini bareng gue, Vicky Raharja. Nah, tapi ngomong-ngomong, Miki kemana ya? Nah, jadi karena Miki lagi persiapan buat kompetisi di World Barista Championship, jadi spesial kali ini gue akan take over YouTube-nya Suka-Suka Gue channel ini dari So So Good Company. Coffee Company, salah. Oke, jadi kenalan dulu, nama gue Vicky Raharja. Gue seorang barista, sekarang jadi coffeepreneur juga. Gue hobi banget bikin latte art gitu ya. Jadi mungkin teman-teman yang udah ngikutin Instagram gue sudah berkali-kali ikut kompetisi, termasuk di Indonesia Latte Art Championship. Kemudian terakhir gue ikut kompetisi di Coffee TNI di Thailand, itu Asia Tenggara. Jadi kebetulan gue juga juara satu di situ. Ya tepuk tangan dulu dong. Di episode pertama ini bareng gue akan membahas tentang latte art 101 gitu ya. Jadi teman-teman di rumah yang pengen belajar bikin latte art, jadi nanti kita akan belajar bareng dan ngulik bareng gimana cara bikin latte art yang gampang gitu. Karena gue mau sombong dulu nih, karena gue udah belajar dari 3 juara dunia latte art gini. Itu pasti keren banget ya. Jadi latte art itu, kalau teman-teman udah tahu, latte art itu gambar kopi yang ada di permukaan kopi ya. Nah, mungkin kalau teman-teman tahu nih, biasa kalau ke coffee shop kan ada gambar itu kalau pesen latte atau cappuccino. Nah, itu yang namanya latte art. Nah, latte art ini berasal dari kata latte dan art. Nah, latte itu kan susu, art itu seni. Jadi, apa ya? Jadi, membuat seni menggunakan susu. Biasanya untuk membuat latte art itu harus menggunakan fresh milk yang pasteurisasi untuk hasil yang optimal. Oke? Nggak perlu lama-lama, jadi aku akan jelasin alatnya apa aja. Mungkin teman-teman udah familiar dengan ini namanya milk jug. Jadi kita perlu pakai milk jug. Ini fungsinya buat menuang si susu yang sudah di steam ke dalam gelas yang sudah diisi espresso. Jadi kita perlu dulu nih milk jug. Kemudian mesin kopi. Jadi kita perlu namanya espresso. Jadi kita untuk membuat latte art itu perlu 2 macam liquid, yaitu susu dan espresso. Nah, warnanya ini juga harus kontras gitu. Jadi biar gambarnya ini kelihatan jelas gitu ya, kelihatan jelas. Jadi oh ini putih sama coklat gitu. Jadi latte artnya bagus. Nah, espressonya juga ini harus benar-benar diperhatikan karena untuk membuat latte art itu faktor yang paling penting ada 2 ya. Jadi yang pertama dari si espressonya. Jadi espressonya ini harus benar-benar bagus dan harus benar-benar terekstrak dengan maksimal. Kenapa? Karena orang kebanyakan itu kalau bikin latte art tuh pasti lupa sama espressonya. Orang tuh mikirnya gambarnya doang, basicnya itu nggak diperhatiin. Jadi teman-teman barista atau yang baru mulai jadi barista ya, harus perhatiin bikin espressonya. Yang kedua dari teknik steamnya ya, teknik steamnya nih. Jadi kalau teman-teman tahu nih bentuknya kan masih fresh ya, dia masih cair banget nih, masih cair banget. Nah jadi nanti kita akan steam si susunya ini biar mengeluarkan foam. Jadi ada liquid dan foam nanti. Nah itu teknik itu yang harus benar-benar dikuasai sebelum membuat latte art ya. Jadi 2 yang penting tadi, bikin espressonya harus benar, steam susunya harus benar. Oke? Nah baru nanti setelah itu kita akan belajar tentang teknik pouringnya atau teknik menuangnya si susu yang sudah di steam ini ke dalam espresso. Oke, jadi langsung aja kita akan bikin latte art pertama. Saya akan contohin dulu ya. Oke, biasanya sih tadi kita udah kalibrasi. Ini pakai kopi kurang lebih 18 gram untuk mengeluarkan nanti espresso yieldnya kurang lebih di 25 mili ya. Oke. Sip. Nah, jadi sebenarnya kenapa espresso ini penting banget buat bikin latte art? Karena kalau teman-teman tahu espresso itu ya, espresso itu ada bagian namanya crema. Nah, crema ini adalah bagian yang ada di permukaan dari espressonya. Dia warnanya coklat keemasan. Nah, itu nanti yang akan kita buat biar gambar latte artnya itu kontrasnya bagus gitu. Jadi kalau biasanya kita kalibrasi espressonya jelek tuh biasanya kremanya kan ada yang under extract, over extract gitu. Jadi harus bener-bener perfect extraction gitu ya. Nah, terus ada milk jug di sini. Milk jug ini biasanya standar ukuran 420, ada yang 350. Nah, biasanya milk jug ini dibikin itu ada di bagian sini.
di bagian pemisah antara si spoutnya ini, itu buat nentuin susunya gitu. Karena biasanya kita tuh masih bingung gimana caranya nentuin si volume dari susu yang harus kita pakai gitu ya. Nah biasanya kan kalau gelas kopi itu standar kurang lebih ya untuk bikin cappuccino ya sekitar 150 sampai 180. Jadi dengan sebatas garis ini tuh udah cukup banget gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan steam. Nah, jadi ini ada steam ini. Jadi ini mengeluarkan uap. Jadi kita akan memasukkan udara ke dalam susunya sehingga susunya nanti akan mengembang gitu ya. Jadi kita masukkan udara di dalam. Kemudian gimana caranya kita mencampur si foam yang sudah kita buat tadi, susu yang sudah mengembang itu, kita buat putaran, kita buat vortex di situ, biar foam sama liquidnya itu nyatu. Nah, kesalahannya kalau bikin latte art itu, terutama di steam susunya ini biasanya itu lupa gitu. Jadi bikin foamnya doang, tapi foam sama liquidnya kita nggak campur. Nah, itu yang nanti akan ada masalah atau ada problem ketika bikin latte art, itu foamnya di belakang aja. Jadi yang keluar pertama liquidnya doang. Nah pasti teman-teman udah pernah kan ngalamin kayak gitu. Nah jadi nanti saya akan kasih tahu cara steam yang gampang. Nah jadi posisinya kalau dengan mesin yang standar seperti ini itu enak banget. Kita tinggal majuin aja steamnya seperti ini, kurang lebih sekitar 20-25 derajat. Ini tinggal kita arahin aja kayak gini. Nah, posisi pertama dia ada di tengah-tengah permukaan liquidnya ini. Kemudian kita geser sedikit. Jadi posisinya dia ada di sebelah kanan. Kenapa? Karena kita ingin membuat putaran di situ ya. Oke, kita tinggal tekan. Nah, teman-teman mungkin dengar suara hissing seperti itu. Nah, itu berarti kita lagi buat foam. Nah, kemudian hanya beberapa detik, habis itu bunyinya hilang. Jadi, itu ada posisi dari si miljaknya ini yang kita buat arahnya biar dia foamnya tidak terlalu banyak, kayak gitu ya. Jadi, tidak usah dipukul-pukul, itu udah bagus foamnya kalau teman-teman teknik steamnya bagus gitu ya. Nah, ini tinggal, nanti kita akan bahas detailnya tentang cara menuangnya. Jadi, sebenarnya mudahnya itu tinggal kita tinggikan seperti ini, kemudian kita putar. Kemudian kita dekatkan ujungnya. Nah, ini ada gambarnya langsung. Oke. So easy. Kalau kata Miki kayak gitu ya. Jadi, sebenarnya itu tadi. Kalau untuk teknik menuangnya kita bisa pelajarin karena sebenarnya kita hanya perlu mengatur jaraknya aja. Jadi, gampangnya adalah ketika membuat latte art ini, posisi ujung miljak ini ketika dia dekat dengan permukaan espresso itu foamnya akan muncul gitu. Tapi kalau posisinya dia jauh itu dia akan tenggelam. Saya akan contohkan satu kali lagi dan saya akan taruh di sini. Jadi suhu idealnya untuk steam si susunya ini untuk membuat rasanya juga oke, kemudian teksturnya bagus, itu kurang lebih di 60 sampai di 70 derajat. Cara mengukurnya gimana? Kalau teman-teman punya temperatur bisa. Kalau nggak ada apa sih namanya itu? Alat temperatur itu loh. itu biasanya bisa pakai tangan. Kalau saya lebih gampang pakai bagian luar. Kalau kita hold itu 3 detik nggak kuat, berarti udah cukup panas ya. Jadi begitu nyala, ini harus kita turunin. Nah, dia ada bunyi langsung hissing karena dia akan proses steam. Kemudian kita naikin, jangan sampai bunyi lagi. Suhunya sudah cukup panas, oke kita matikan. Oke, kita akan tuang lagi. Taruh di sini, kita akan tuang seperti ini. Teman-teman bisa lihat, ini kita akan tinggi dulu. Oke. Kemudian kita dekatkan. Angkat sedikit dan kita majuin. Oh. So good and easy. Sorry ya Miki. Oke. Steam susu yang baik itu ketika kita tuang seperti ini, itu dia foamnya akan ikut semua. Nggak ada yang ketinggalan. Satu terakhir, nah biasanya bagaimana cara menentukan foamnya sudah oke atau belum? Nah biasanya ada istilah namanya micro bubble dan macro bubble. Jadi kalau teman-teman lihat micro bubble itu, dia ada busa-busa yang kecil-kecil itu, tapi dia kayak buihnya gitu nggak terlalu besar, dia padat gitu.
Nah itu yang kita cari. Jadi kita gimana caranya bikin micro bubble biar foamnya ini solid. Jadi begitu kena espresso dia akan ngalir gitu. Jadi sebenarnya tanpa effort yang gede itu gambarnya harusnya udah bisa jadi gitu ya. Oke, nanti kita akan lanjut lagi dengan gambar latte art yang lebih wow. Bye.